dimanapun kalian berada saat ini, Siniar ini merupakan bagian dari rangkaian Siniar Balai Bahasa UPI. BIPA merupakan program pembelajaran bahasa Indonesia yang diperuntukkan untuk orang asing. Nah, tentunya dalam pembelajarannya pun banyak sekali komponen-komponen dan tantangan-tantangan tersendiri ya bagi pengajar maupun pembelajar BIPA. Nah, untuk merespon tantangan-tantangan itu dengan baik atau kesulitan-kesulitan itu dengan baik saat mengajar BIPA, perlu strategi mengajar BIPA yang baik juga ya. Nah, saat ini saya sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Beliau sudah memiliki jam terbang yang cukup jauh ya di dunia BIPA. Baiklah, di samping saya sudah ada Pak Rizky Firmansyah Fahmi MPD atau akrab disapa dengan Pak Zuki. Selamat siang Pak Zuki. Selamat siang Rizka. Iya, apa kabar Pak? Baik. Baik. Sedang sibuk apa saat ini Pak? Mengajar. Ya. Mungkin agar lebih dekat ya dengan Sobat Balai, bisa diperkenalkan secara singkat. Sekarang sedang sibuk apa, mengajar di mana mungkin? Baik, terima kasih. Salam kenal Sobat Balai Bahasa, saya Zuki. Itu nama panggung ya, nama lengkap adalah Rizky Firmansyah Fahmi. Betul, nama artis ya, bukan nama artis. Betul, nama artis saya, nama panggung saya Zuki. Saya mengajar di Balai Bahasa UPI di Divisi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Baik. Nah, Sobat Balai, tidak hanya satu bintang tamu dong ya, dia sudah terlihat di sini Ibu yang cantik ya. Di sini silakan Ibu Safa. Ibu Safa, kepada Sobat Balai mungkin bisa diperkenalkan sedikit sedang sibuk apa dan dari mana? Boleh. Halo Sobat Balai Bahasa, terima kasih atas kesempatannya untuk di podcast ini. Perkenalkan, nama saya Amir Safa. Kalau nama panggungnya Kang juga saya Safa aja nama panggungnya. Sekarang saya merupakan mahasiswa S2 BIPA di Universitas Pendidikan Indonesia dan sekarang sedang mengajar kelas BIPA untuk KBRI London. Wah, KBRI London. Kabarnya Pak Zuki dan Bu Safa ini ya Sobat Balai sudah memiliki pengalaman mengajar BIPA sampai ke luar negeri ya. Wah, itu kabar itu sangat menginspirasi bagi saya pribadi ya, dan mungkin untuk Sobat Balai BIPA juga. Baiklah, Sobat Balai BIPA BIPA Balai Bahasa. Selama 15 menit ke depan kita akan mengupas tuntas berbincang mengenai strategi mengajar BIPA dengan Pak Zuki dan Bu Safa. Oh ya, sebelum itu untuk Sobat BIPA yang tertarik dengan dunia BIPA bisa sekali ya kepoin IG-nya Balai Bahasa UPI, di sana banyak sekali ya, follow juga. Betul, itu kepoin, follow, share juga mungkin ya. Di sana banyak sekali program BIPA, adapun selain program BIPA juga banyak sekali di sana. Dan tidak lupa di tadi di Prodi BIPA ya Bu ya, Prodi BIPA Pasca Sarjana UPI. Nah, untuk Sobat Balai yang ingin terjun ke sana boleh langsung kepoin untuk prodi tersebut. Baiklah, kita langsung mungkin Ibu dan Bapak sudah pernah mengajar di mana saja sih selama ini dalam dunia BIPA, menjadi pengajar BIPA di mana saja? Silakan Pak Zuki. Ya, saya mengajar BIPA pertama kali itu di Balai Bahasa. Iya. Belum lama ya sebetulnya. Saya mengajar BIPA di Balai Bahasa pertama kali. Jadi pertama kali itu saya mengikuti pelatihan di Balai Bahasa yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa. Setelah itu saya menjadi tutor di Balai Bahasa. Setelah menjadi tutor menjadi mitra. Jadi makanya cukup panjang ya. Kemudian setelah itu baru menjadi seperti guru tembak ya. Jadi guru tembak kan belum langsung aja. Jadi guru tembak dulu. Jadi dari tutor, mitra, kemudian jadi guru tembak, baru menjadi pengajar. Wah, sangat panjang sekali ya Pak ya. Baiklah, Bu Safa mungkin sudah mengajar di mana saja selama ini? Boleh. Tapi sebenarnya sama seperti Kang Zuki, sejarah saya juga awal pertama terjun ke BIPA adalah mendapat kesempatan dari Balai Bahasa UPI jadi mitra ya Kang ya. Jadi saya menjadi tutornya waktu itu ada Daewoo JYPM dari Korea Selatan. Jadi itu pertama kali saya mengajarkan BIPA secara langsung sebelum pandemi ya saat itu. Nah setelah itu alhamdulillah jalan terbuka begitu berkat Balai Bahasa UPI juga. Jadi terima kasih banyak Balai Bahasa UPI.
Setelah itu saya alhamdulillah yang di FLIP yang di Victoria Australia, dan kembali ke Indonesia diberi kesempatan lagi oleh Kang Zuki untuk online waktu itu dengan salah satu pembelajar Korea Selatan, dan sekarang di KBR London. Wah, bagaimana nih Sobat Balai? Tentunya termotivasi dengan pengalaman dari Bu Safa dan Pak Zuki ya. Ibu dan Bapak mungkin ketika mengajar BIPA banyak sekali tantangan ya, tentunya tantangan ketika mengajar BIPA, karena BIPA ini memang belajar bahasa Indonesia tapi berbeda kan dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit kesulitan atau tantangan seperti apa sih saat mengajar BIPA yang biasanya sering kali dihadapi oleh Bapak dan Ibu? 52 juta. Saya dulu. Oke, jawab banget sudah Yang dulu. Baiklah, silakan. Lanjut terus ya. Baik, pengalaman dalam mengajarkan BIPA ya pada masih pertama, tantangannya adalah yang pertama karena memang ini adalah bahasa kedua bagi mereka, ya. Jadi ada beberapa pembelajar dari beberapa negara yang memang sistem alfabetnya juga tidak sama dengan sistem alfabet kita gitu ya di bahasa Indonesia. Itu juga akan menyulitkan karena ada beberapa huruf ya alfabet yang tidak dikenal di negaranya gitu, di sistem bahasa mereka. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kelasnya itu heterogen sudah pasti ya. Walaupun kelasnya heterogen, kemampuan mereka juga lebih heterogen lagi. Jadi latar belakang negaranya heterogen, kemampuan mereka juga heterogen walaupun di level yang sama. Selain itu juga persoalan budaya juga ya, karena bahasa juga akan terkait dengan budaya. Jadi dan bahasa juga dibangun oleh budaya. Jadi hal-hal yang semacam itu menjadi salah satu tantangan. Terlebih lagi ada beberapa pembelajar yang memang mengalami kesulitan belajar karena sulit misalnya mengidentifikasi atau memahami struktur bahasa Indonesia yang lebih banyak DM daripada MD. Kemudian juga imbuhan. Ya, apalagi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kan kalau satu kata ini ditambah dengan imbuhan maknanya akan berbeda dari kata dasar. Dan kata-kata dalam kata-kata dalam bahasa Indonesia lebih banyak punya makna lebih dari satu. Nah itu juga akan menyulitkan beberapa pembelajar ya. Itu jadi tantangan tentunya bagi pengajar. Terlebih lagi bagi pengajar yang misalnya ya berlatar belakang jurusan non bahasa misalnya, apalagi non bahasa Indonesia kadang-kadang itu menjadi tantangan yang sangat berat gitu ya, atau menarik juga, bukan berat ya, tantangan yang menarik untuk mengajarkan tata bahasa. Iya, betul ya. Ternyata begitu kompleks ya kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh pengajar BIPA itu sendiri. Menarik tadi mengenai kelas yang heterogen ya Mbak ya. Kelas heterogen berarti kesulitannya juga lebih bervariasi dan iya lebih banyak sekali. Mungkin dari Ibu Safa, kesulitan yang dihadapi Ibu ketika mengajar itu apa saja? Oke, mungkin kesulitannya tadi sudah disampaikan Kang Zuki juga benar ya, saya juga mengalami. Nah selain itu juga untuk pembelajar di luar bahasa ibunya bahasa Inggris ya sebenarnya. Jadi ketika mereka belajar bahasa Indonesia memang tidak ada bekal bahasa Inggris dari merekanya. Sedangkan kita juga ketika mau mengajarkan gitu kita mungkin bisa pakai bahasa bahasa pengantarnya gitu bahasa Inggris. Tetapi mereka juga tidak terlalu fasih begitu, kita juga tidak fasih mengikuti bahasa ibunya mereka begitu. Jadi itu mungkin ada tantangan-tantangan yang memang harus kita hadapi begitu ketika kita langsung bertemu dengan pembelajar yang di luar bahasa Inggrisnya, bahasa ibunya adalah bahasa Inggris. Nah yang kedua adalah tantangan yang terbaru juga ya. Jadi ini tantangan terbaru adalah ketika sama kelasnya heterogen begitu, lalu ada satu murid yang memang agak dia protes terus gitu, protes terus ketika membaca. Yang namanya membaca kan itu teksnya adalah teks formal ya, misalnya membaca mengenai budaya Indonesia dan lain-lain begitu. Nah pembelajar ini sangat tidak ingin belajar bahasa formal gitu. Jadi yang di teksnya tidak juga menjadi enggak. Iya betul. Lalu memasukkan juga masuk gitu karena saya tanya, ayo tolong dibaca sesuai dengan teksnya begitu. Saya tidak pernah begini ketika berbicara dengan orang Indonesia langsung gitu ya.
Tapi kan ada hal-hal yang memang kita sebagai pengajar untuk memahamkan kepada mereka bahwa ada hal-hal seperti kesopanan begitu, apalagi ketika kita berbicara di depan umum dengan situasi formal gitu, itu tidak bisa serta merta kita menggunakan bahasa yang tidak formal atau slang begitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya menjadi tantangan ya ketika di kelasnya. Kita harus biasa untuk mencari cara dan mencari ini jawabannya sebenarnya yang tepat untuk kriteria seperti ini itu apa begitu. Tantangannya adalah yang terberat adalah guru itu harus bisa akrobat ya. Betul sekali pemirsa. Banyak sekali ide ya yang harus dimasukkan dalam pikiran ini ya. Sekarang kan bukan hanya mengajar ya, bukan hanya mengajar bahasa atau tata bahasa, kita mengajarkan seperti budaya Indonesia itu bagaimana. Apabila mereka melihat Indonesia itu A, kita menjelaskan B, mengapa begitu. Ada hal-hal yang memang di luar ekspektasi kita, begitu. Wah, sangat banyak sekali tantangan yang dihadapi ya. Ya, tambahan juga ya mungkin ya, selain tadi kan kalau tadi juga berhubungan dengan akademik juga ya, dan ada yang non akademik yang berhubungan dengan budaya begitu. Jadi komunikasi lintas budaya juga itu juga perlu dilakukan oleh komunikasi lintas budaya juga sangat penting ya, karena tidak hanya untuk pembelajar tapi untuk pengajar juga. Iya betul. Karena kita harus memahami dia dari mana, kebiasaan negaranya apa begitu. Karena untuk menghasilkan atau menciptakan ruang belajar yang nyaman, tentunya kita juga harus membuat nyaman pembelajar itu juga. Dia harus mengenali latar belakangnya bagaimana. Wah, banyak sekali ternyata, bukan hanya sekedar saat mengajar saja ya tantangan di pembelajaran MIPA itu, tapi ada faktor atau aspek-aspek eksternal dari di luar pembelajarannya juga. Wah, baiklah, untuk merespon atau menjawab tantangan-tantangan itu sendiri nih Pak Bu, apa sih strategi yang dilakukan oleh Bapak ataupun Ibu ketika melihat kesulitan itu? Kalau saya yang misalnya mengajarkan tata bahasa ya ada kesulitan. Jadi memang metode yang lebih sering digunakan adalah metode tubian. Jadi drilling gitu, walaupun itu metode yang cukup jadul gitu ya, tetapi sangat bermanfaat untuk kita. Iya betul. Kemudian selain drilling itu yang saya lakukan, saya tidak akan memberi teks yang terlalu panjang gitu. Jadi kadang saya selalu membuat teks tambahan secara spontan, tapi dalam bentuk dialog singkat gitu. Jadi hanya ada 2 pertanyaan dan 2 jawaban, misalnya A bertanya, B menjawab, A bertanya, B menjawab. Ini konteksnya kalau menggunakan kata ini seperti ini. Jadi dan saya buat dalam beberapa situasi, misalnya ini situasi ini. Kemudian coba sekarang berlatih gitu. Jadi dilakukan pemodelan dulu, kemudian seperti itu. Dan baik itu kelas heterogen gitu ya, atau kelas reguler maupun kelas privat ya, biasanya metode itu yang selalu saya lakukan ya, metode tubian, dan memberikan contoh yang kontekstual. Karena kadang-kadang kalau misalnya saya memberikan contoh dalam bentuk hanya kalimat saja, tidak ada konteks situasi. Kadang-kadang susah juga, jadi diberikan paparan ya terkait dengan topiknya apa, kemudian situasinya seperti apa. Dan saya buat dalam bentuk yaitu dialog singkat agar lebih komunikatif gitu. Karena kalau hanya kalimat mungkin dia bisa membuat, tapi nanti ketika dalam konteks situasi percakapan gitu ya, komunikasi sehari-hari, mungkin dia juga agak sedikit kesulitan dan terkadang terkesan seperti robot gitu ya ketika berbicara. Iya betul ya. Dan pengulangan itu sangat berpengaruh ya terhadap pemahaman dari pembelajar itu sendiri ya. Diulang terus dan ya cukup menarik ya metode tersebut. Baiklah. Pada Desapa apa yang biasanya strategi apa yang bisa dilakukan oleh Ibu? Kalau secara umum ya, saya sering kalau tadi Kang Zuki tubian, saya juga pakai tubian. Nah, selain itu saya juga pakai mnemonik. Jadi mnemonik itu adalah ingatan. Ya, jadi ingatan terhadap banyak. Mnemonik ada banyak, ada kuncian, ada lagu, ada macam-macam seperti puzzle begitu. Jadi ketika terutama saya pernah mengajar di primary school, di SD begitu. Jadi mereka bukan ke tata bahasanya gitu ya kan, bukan ke macam-macam tentang bahasa ini bagaimana gitu, tetapi
bagaimana caranya kita membuat cinta dulu gitu. Ya, jadi menurut saya strategi yang pertama adalah strategi hati. Strategi hati membuat mereka cinta dulu Indonesia, ayo gitu. Karena kalau udah cinta ya mereka pasti mau melakukan apapun gitu untuk bahasa Indonesia dan untuk budaya Indonesianya juga. Nah selain itu juga ada kan banyaknya, ada heuristik, ada juga strategi-strategi itu banyak. Tapi yang saya lakukan adalah ya gado-gado gitu ya Kang ya, karena dalam satu kelas itu tidak bisa kita hanya pakai satu strategi saja, pakai satu metode saja pasti tidak bisa gitu. Nah benar kata Kang Yuki tadi, kita membuat gitu, meskipun kita ada buku panduan gitu atau kita mengikuti buku bahasa Indonesia bagi penutur asing, tetapi kita juga pada akhirnya ketika ada di kelas itu harus menyesuaikan dengan karakteristik siswanya. Jadi bagaimana ini siswanya agar bisa mengikuti dengan menyenangkan gitu. Salah satu caranya adalah saya juga merekam sendiri percakapan yang memang tidak terlalu menyulitkan mereka begitu. Kadang ketika kita mengajarkan misalnya MIPA 2 begitu ya kan ya, lalu pakai bukunya juga buku yang sesuai, tetapi ada saja yang merasa kesulitan gitu. Jadi kita hanya harus yang cerdas ya mungkin ya, pintar-pintar untuk meramu itu menjadi suatu strategi yang pas gitu. Oke, baiklah, sangat informatif sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Zuki dan Bu Safa ini. Yang perlu disorot tadi ada beberapa strategi yang bisa kita tiru nih Sobat Bala. Yang pertama itu kita harus melakukan atau menghadirkan materi yang kontekstual ya Pak ya, yang bisa dan memang dekat dengan pembelajar itu sendiri, karena kesulitan yang ada juga tadi dekat ya dengan hal itu. Lalu yang kedua itu bisa digunakan metode pengulangan, drilling atau tugian ya. Nah itu bisa sekali digunakan ya ternyata. Dan tadi juga Bu Safa, kita sebagai pengajar BIPA bisa nih menggunakan metode mnemonik ya, dan menciptakan ruang belajar yang nyaman untuk pembelajar BIPA, karena kenyamanan memang ya berpengaruh juga terhadap motivasi pembelajar BIPA ketika belajar bahasa Indonesia. Penggunaan media juga bisa ya. Iya, penggunaan media strategi juga ya. Iya. Tapi kadang-kadang kita terjebak ya dengan euforia penggunaan media kekinian ya. Betul sekali, Pak. Sehingga terkadang capaian pembelajarannya terlupakan. Iya, medianya mungkin bagus ya. Fokus di medianya ya. Iya, betul. Iya, betul sekali ya, karena memang mungkin ada daya tariknya dari media, tapi terlupakan segi pembelajarannya. Betul sekali. Baiklah Sobat Balai, tadi kita sudah mengupas strategi secara singkat, strategi seperti apa sih yang biasanya digunakan oleh pengajar BIPA, khususnya pengajar BIPA di Balai Bahasa UPI. Sebuah kehormatan bagi saya dapat berbincang Kami langsung. juga ya. Dan juga dengan Kang Zuki. Ya Masya Allah sekali. Ya Masya Allah, saya juga pertama kali bertemu dengan Teh Safa dan ternyata sangat ramah dan baik sekali ya. Saya dan Sobat Balai banyak sekali informasi yang didapat ya oleh kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selama 15 menit ini tidak terasa ya. Padahal maunya 5 jam. Iya. Baiklah. Mungkin setiap hari ya. Boleh. Oke. Iya, panggung ya. Baiklah. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu berkenan hadir di podcast atau siniar Balai Bahasa UPI. Terima kasih juga kepada Sobat Balai yang setia menemani kami berbincang tentang strategi mengajar BIPA. Baiklah, akhir kata saya sebagai host di sini, Rizka Mutiara Dewi pamit undur diri. Salam BIPA, salam bahasa, Balai Bahasa UPI, break your language barriers.